warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Nasution, alamat Roburan Dolok. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul manajemen perusahaan. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu 1, 2, dan 3. Langsung saja ke materi yang pertama. A. Pengertian manajemen perusahaan. Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologi, menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen dari segi seni atau ART dikemukakan oleh Harry Darker-Porlet bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, manajemen dari segi ilmu pengetahuan dikemukakan oleh Luther Woods bahwa manajemen adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, manajemen dari segi proses dikemukakan oleh James A. F. Stoner bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan kepengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Jadi, pada disimpulkan bahwa manajemen atau manajemen perusahaan adalah proses perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian keanggotaan organisasi, dan proses penggunaan SDM atau sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen perusahaan. Adapun fungsi manajemen perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tercapai oleh suatu organisasi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing merupakan keseluruhan proses pengkelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, wewenang, sehingga tercipta suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, pengarahan atau advocating, pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Menurut Handy Payol, pengawasan adalah tindakan meneliti apakah segala sesuatunya telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah diterapkan sebelumnya, agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jenjang manajemen perusahaan. Yang pertama, manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi. Jenjang manajemen tertinggi atau puncak biasanya terdiri atas dewan direksi dan direktur utama. Dewan direksi mempunyai tugas yang sangat penting sifatnya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen puncak bertugas menetapkan kebijakan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungan. 22. Manajemen menengah. 2. Manajemen menengah atau mid-level manajemen. Manajemen menengah biasanya memimpin suatu divisi atau departemen. Tugasnya adalah mengembangkan rencana-rencana operasi dan menjalankan tugas-tugas manajemen puncak. Manajemen puncak bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Yang ketiga, manajemen pelaksana atau supervisory manajemen. Manajemen pelaksana adalah manajemen yang bertugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat manajemen menengah. Selain itu,
Manajemen pelaksana juga mengawasi para pekerja dan bertanggung jawab kepada manajemen menengah. Sistem dalam manajemen perusahaan. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bidang manajemen yang penting. Ketika produk atau jasa menjadi kunci dalam memenangi persaingan bisnis, peran manajemen produksi terasa semakin penting dalam perusahaan. Yang kedua, manajemen pemasaran. Menurut Pihil, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produksi dan nilai-nilai, yaitu dapat melalui riset pasar, promosi, pengangguran, organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana memuaskan. Ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana menggunakannya dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana, di mana bagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber dana A dari dalam perusahaan, B dana dari luar perusahaan, misalnya pasar modal, pinjaman dari bank, dan sumber-sumber lainnya. 2. Penggunaan dana A, menanamkan modal jangka pendek. B. Penanaman modal jangka panjang. Penanaman modal diwujudkan dalam usaha yang bersifat permanen. Dan yang ketiga, pengawasan penggunaan dana-dana yang digunakan harus diawasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Yang kelima, manajemen administrasi. Manajemen administrasi memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi menggunakan alat yang efektif dan kemudahan bagi bidang lain. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal berikut. A. Pengadministrasi, kegiatan-kegiatan dalam organisasi berukuran besar, sangat banyak, beragam, sehingga perlu dilengkapi dengan pengadministrasian terpadu. B. Pemakaian alat-alat perkantoran. Pemakaian alat-alat kantor harus efektif dan efisien agar dapat menunjang kemajuan organisasi. Setiap bagian harus diatur untuk menggunakan dan berbagai alat yang ada. C. Pemeliharaan organisasi. Manajemen administrasi harus memikirkan keseharian dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Berkaitan dengan itu, manajemen administrasi harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan seperti dana akuntansi dalam mengambil keputusan ekonomi. Dengan informasi yang lengkap, organisasi dapat beroperasi dengan baik. Manajemen dalam organisasi perusahaan. 1. Peran decisional. Peran decisional memerlukan manajemen untuk merancang strategi dan memanfaatkan sumber daya. Ada 4 peran spesifik yang decisionalkan. Peran pengusaha memerlukan manajer untuk menerapkan sumber daya untuk mengembangkan barang yang inovatif dan jasa, atau untuk mengembangkan bisnis. Sebagian besar peran ini akan diselenggarakan oleh manajer tingkat atas, meskipun manajer menengah
dapat diberikan beberapa kemampuan untuk membuat keputusan tersebut. Yang kedua, peran interpersonal. Interpersonal memerlukan manajer yang mengarahkan dan mengawasi karyawan dan organisasi. Boneka ini biasanya seorang manajer menengah atas. Manajer ini dapat berkomunikasi tujuan organisasi, masa depan, atau panduan etika bagi karyawan dengan pertemuan perusahaan. Seorang pemimpin bertindak sebagai contoh bagi karyawan lain untuk mengikuti, memberikan perintah dan arahan kepada bawahan, membuat keputusan dan memobilisasi dukungan karyawan. 3. Peran informasional. Peran adalah mereka di mana para manajer mendapatkan dan mengirimkan informasi. Peran ini telah berubah secara dramatis secara teknologi telah meningkat. Monitor mengevaluasi kinerja orang lain dan mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan kinerja itu. Monitor juga mengawasi perubahan lingkungan dan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja individu dan organisasi.